Matematika. Menurut kalian, matematika itu apa sih? Apakah matematika itu ilmu yang menyenangkan, seperti katanya Bu Maria Ulfa ini? Atau yang kemudian sama netizen diubah menjadi matematika ilmu yang mematikan? Menurut kalian bagaimana? Apakah benar seperti itu? Well, kalian bakalan tahu sendiri jawabannya setelah menonton video aku ini. So, let's start it. Oke, mungkin banyak dari kita ya yang menganggap kalau matematika itu adalah hal yang menakutkan, menyeramkan, bahkan sampai dianggap ilmu yang mematikan. Ya, tentu saja banyak sih faktor yang mendasari kita bisa mengatakan seperti itu ya. Dan kebetulan juga guys ya, di IG aku sudah posting tentang 4 faktor nih penyebab matematika itu bisa menjadi momok yang menakutkan gitu ya bagi kita, bagi siswa gitu. Nah, yang sumbernya ini aku peroleh dari jurnal penelitian sampai pengalamanku dan teman-temanku pribadi gitu. Nah, faktornya itu mulai dari transisi SD ke SMP gitu ya. Yang kita tahu kalau kurikulum SD itu berbeda sekali dengan kurikulum SMP gitu ya, yang membuat siswa itu jadi shock gitu ya. Terus juga mungkin ada banyak ilmu matematika yang kurang kita perdalam gitu guys, karena kurangnya jam belajar kita gitu ya. Terus juga faktor takut gagal gitu ya, atau mungkin sudah ada yang menyerah nih ya, karena kegagalan yang terus menerus dialami gitu ya. Bahkan sampai ada hal yang cukup fundamental gitu ya, yang sudah kita singgung di awal video gitu. Matematika itu sebenarnya apaan sih gitu? Emangnya belajar matematika buat apa? Toh juga nggak semua materinya keluar dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dan lain-lain gitu. Masih banyak lah faktor penyebab matematika sampai bisa dicap mata pelajaran yang cukup merepotkan gitu ya, yang mungkin tidak sempat aku sebutkan gitu. Berangkat dari hal-hal yang tadi sudah aku sebutkan ya, di video kali ini aku ingin mengajak kalian ya guys untuk mencoba melihat matematika itu dari sudut pandang yang lain. Apakah emang benar matematika itu seperti itu gitu? Nah, sudut pandang yang lain itu tentu saja dengan cara yang mungkin baru kalian tahu gitu ya. Nah, emang step by stepnya seperti apa gitu? Oke, jadi coba kita mulai ya guys ya. Kita mulai dari mengklasifikasikan terlebih dahulu guys, dasar dan pengembangannya ya tiap cabang matematika guys gitu. Coba kita klasifikasikan dulu gitu. Nah, di sini aku kebetulan ada rekomendasi video nih ya, yang dibuat sama orang luar negeri ya. Untungnya ada subtitle bahasa Indonesianya gitu. Nah, video yang berjudul The Maps of Mathematics ini ya, ini menjelaskan tentang cabang-cabang matematika guys ya, dari awal kelahiran matematika ya sampai masa sekarang gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya contoh cabang-cabang matematika seperti aljabar gitu ya, geometri, dan sampai matematika komputer gitu ya, yang disusun berurutan gitu. Nah, terus langkah kedua ya guys, kita bisa belajar matematika itu ya setelah kita klasifikasikan. Nah, kita ikuti kurikulum yang ada di Indonesia gitu ya, yang mana kurikulum di Indonesia itu rata-rata di tingkat awal gitu ya, misal SMP kelas 1 atau SMA kelas 1 gitu ya, itu semuanya materi dasar gitu guys. Nah, jadi cara belajarnya nanti itu kita bakal arsip gitu ya, materi-materi dasar gitu. Jadi kita simpan, kita pilah-pilah materi dasar gitu. Jadi misal materi tentang himpunan sendiri gitu, fungsi sendiri, aljabar sendiri gitu. Nah, jadi kita pilah-pilah gitu. Nah, setelah kita pilah-pilah, nantinya untuk pengembangan dari materi dasar itu nanti baru kita ya klasifikasikan lagi gitu ya dengan ilmu dasar tadi gitu. Nah, setelah kita klasifikasikan nih ya, terus kita coba arsip ya materi-materi dasar, terus nanti sama materi pengembangannya. Nah,
gimana nih cara kita mengerjakan soal-soal gitu, atau mungkin menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, di sini aku ada satu trik guys ya, yang mana kita bisa menganggap matematika itu sebagai sebuah tools gitu ya, atau sebuah alat. お前も櫛田も平田もすべての人間は道具でしかない。 Nah, bukan alat seperti itu ya guys maksudnya. Nah, jadi maksudku matematika itu kita bisa anggap sebagai sebuah tools itu supaya kita tahu guys kapan penggunaan dari materi matematika tersebut gitu. Nah, misalkan nih ya, aku ada contoh kasus perdagangan gitu ya. Perdagangan kan ada skala mikro dan makro gitu ya. Nah, di perdagangannya mikro ya, skala kecil, itu mungkin kita membutuhkan ilmu matematika, aritmatika sosial yang dasar gitu ya guys. Misal laba rugi gitu ya, kita beli bahannya berapa, kita jual berapa gitu ya. Nah, tapi kalau kita ke perdagangan yang makro ya guys ya, yang pasarnya lebih luas, itu kita butuh materi yang lebih advance gitu guys. Nah, jadi mungkin kalau aritmatika sosial saja itu mungkin kurang ya, mungkin kita bakal butuh seperti program linier gitu ya, terus juga diskon untuk pemasaran, bahkan mungkin kalkulus pun bisa kita pakai di sini gitu guys ya, seperti integral. Nah, jadi intinya dengan kita bisa menganggap matematika itu sebagai sebuah tools gitu ya, kita bisa tahu nih guys kapan kita bisa menggunakan materi matematika tersebut gitu. Jadi nggak ada lagi alasan kalau misal nih materinya kok kayaknya nggak pernah aku alami ya di kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin kita masih belum tahu gitu kapan materi itu bisa kita terapkan gitu, karena akan ada saatnya materi itu bisa diterapkan. Oke? Nah, untuk step terakhir ini ya guys ya, setelah kita coba klasifikasikan gitu ya, kita sudah arsip gitu ya, kita sudah pilah-pilah gitu materi yang ada di sekolah gitu, terus juga kita sudah tahu kapan penggunaan setiap materi matematika gitu ya. Nah, selanjutnya ya kurang lengkap kalau kita cuma bahas teori aja guys. Kita harus coba praktek gitu ya. Kita coba praktek dengan cara ya kita bisa berlatih-latih soal gitu ya. Nah, atau mungkin ya untungnya kalau kalian langsung praktek ya, langsung praktek misal kayak tadi perdagangan gitu ya, kalian misal mau jual kue atau apa gitu di sekolah gitu ya, dengan menggunakan ilmu matematika ya, itu lebih bagus gitu, supaya kita semakin ingat dengan materi tersebut gitu ya, semakin paham dengan materi tersebut. Nah, dan tentunya aku ingetin sekali lagi kalau kita berlatih itu harus rutin guys gitu ya, supaya apa yang kita pelajari itu semakin hari itu semakin terekam di memori kita gitu. Nah, kalau masalah kegagalan yang terus berulang nih ya, faktor tersebut, nah ini aku sebenarnya ada saran sih, kalian mungkin bisa join di Discord aku ini ya. Ini aku sedang membuat Discord gitu ya, sedang memperbaiki servernya. Nah, di situ kalian bisa tanya-tanya gitu ya, bisa tanya-tanya tentang matematika gitu ya, atau mungkin komputer gitu ya, pemrograman, atau mungkin hal-hal lain lah ya yang seru kita bahas di sana gitu. Nah, di sana mungkin aku atau mungkin senpai-senpai yang lain ya, sesepuh yang lain gitu, bisa membantu kalian dalam proses belajar. Oke? Nah, jadi dengan 4 tahapan tersebut ya, aku harap kalian bisa memandang matematika itu dari sudut pandang yang berbeda gitu guys ya, yang kita pandang selama ini gitu. Nah, tentunya aku harap setelah kalian menonton video aku ini, kalian bisa langsung action ya, kalian bisa langsung berlatih-latih soal gitu ya, atau mungkin start dari step awal gitu. Nah, jadi jangan hanya omong doang, jangan hanya berteori doang, kita langsung praktek saja. Oke guys? Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Bye bye.